Jika suka membaca kisah-kisah motivasi, Anda pasti pernah mendengar bahwa rata-rata manusia hanya memakai 10% dari kemampuan otaknya. Sementara itu, orang-orang pintar seperti Albert Einstein mampu menggunakan lebih dari itu dan menciptakan berbagai hal yang menakjubkan. Kisah tersebut memang menarik dan memotivasi. Tetapi, apakah benar kita hanya menggunakan 10% dari otak kita? Penasaran bukan? Untuk pembahasannya, silakan pasang sabuk pengaman kalian dan mari kita bahas bersama di video kali ini. Kembali lagi ke pertanyaan, apakah benar kita hanya menggunakan 10% dari otak kita? Kenyataannya, kita menggunakan semua bagian dari otak kita, dan sebagian besar dari otak kita aktif setiap saat. Hal itu sudah dibuktikan melalui hasil scan otak seperti PET dan MRI. Kita mengetahui bahwa 90% otak kita tidak hanya menganggur begitu saja. Gampangnya, otak hanya memiliki berat sekitar 3% dari berat tubuh kita, tetapi menggunakan 20% dari energi tubuh. Kemanakah energi tersebut dialokasikan? Para peneliti berkata bahwa mayoritas energi digunakan oleh otak untuk menghidupi jutaan neuron yang berkomunikasi satu sama lain. Inilah yang membuat otak memiliki fungsi yang lebih tinggi daripada organ lainnya. Meskipun tidak semua bagian otak bekerja di saat yang sama, para peneliti telah menemukan bahwa dalam waktu 24 jam, seluruh bagian otak akan bekerja. Dalam tidur sekalipun, korteks frontal yang berfungsi untuk berpikir, menyadari dirinya, dan mengenali lingkungan akan tetap aktif. Lalu, untuk tindakan sederhana, seperti minum kopi, Anda harus berjalan menuju tempat pembuatan kopi, mengambilnya, dan menuangkannya ke cangkir, lalu menyisakan tempat untuk dituangi krim. Selama proses tersebut berlangsung, lobus occipital dan lobus parietal, motorik sensorik, korteks sensorik motorik, ganglia basal, otak kecil, dan lobus frontal harus bekerja, dan aktivitas neuron terjadi hampir di seluruh bagian otak dalam waktu beberapa detik. Tetapi, jika pernyataan tentang 10% otak ini salah, mengapa hal ini begitu populer? Kok bisa sesuatu yang bikin keliru bisa tetap populer? Dalam pembahasan ini, mari kita kembali dalam sejarah seabad yang lalu. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk bagikan dan klik tombol subscribe, serta jangan lupa untuk bunyikan loncengnya agar video ini bisa berguna serta bermanfaat kepada banyak orang. Pada awal abad ke-20, peneliti medis yang mempelajari otak binatang dan penderita stroke, mereka menemukan bahwa bagian otak yang berbeda mengontrol aktivitas yang berbeda pula. Metodenya adalah dengan mencoba memberikan kejutan listrik ke area otak tertentu untuk memetakan fungsi dari tiap bagian otak. Dengan metode seperti ini, para saintis mencoba memetakan fungsi otak yang disetrum dengan efek rangsangan pada gerakan motorik atau gerak manusia. Hasilnya, ternyata hanya 10% bagian otak yang memberikan respon, sedangkan 90% bagian otak yang lain tidak ada yang merespon otot untuk bergerak atau berkedut sedikit. Saintis pada saat itu melabeli 90% area tersebut sebagai silent cortex karena fungsinya belum diketahui. Sayangnya, orang-orang dari ranah non-sains pada saat itu mengira 90% area tersebut benar-benar tidak aktif permanen. Disitulah mitos 10% otak itu dimulai. Mulailah premis ini bermunculan di buku-buku self-help, motivasi, sampai bermunculan juga program-program peningkatan daya guna otak. Seiring perkembangan ilmu sains, peneliti otak zaman sekarang sudah punya peralatan yang lebih canggih, sehingga bisa mengambil kesimpulan yang jauh lebih tepat tentang pemetaan fungsi otak terhadap aktivitas tubuh manusia. Untuk mengamati fungsi otak, kita sudah punya fMRI, CT scan, dan PET scan, EEG, dan lain-lain yang hasilnya bisa diolah secara kuantitatif maupun grafis dengan sangat presisi di komputer. Keempat alat tersebut bisa membantu para peneliti
dan pekerja medis untuk mengetahui secara jauh lebih akurat bagian otak mana yang mengontrol kegiatan tertentu. Nah, dengan alat-alat canggih ini juga ditemukan bahwa tidak ada bagian otak yang tidak aktif. 90% silent cortex itu juga punya fungsi, yaitu pusat kontrol kognitif manusia, seperti kemampuan berpikir dan menggunakan bahasa. Pantas saja kalau 90% diberi sengatan listrik, tidak membuat satupun otot di tubuh kita berkedut ataupun merespon. Ternyata fungsinya bukan untuk motorik atau gerak. Meskipun kini pengetahuan sains terus berkembang, sudah ada data-data dan pemaparan logika yang mematahkan mitos ini. Tapi kenapa kok mitos ini masih populer aja? Nyatanya, premis manusia hanya menggunakan 10% dari kapasitas otaknya seakan-akan memberikan pengharapan bahwa kita bisa lebih dari kita sekarang ini. Harapan kalau ada suatu jalan untuk mengembangkan potensi kita lebih jauh dari yang sekarang. Yang tentunya sekarang kita tahu bahwa harapan tersebut ternyata palsu. Dan jangan lupa untuk bagikan dan berlangganan channel ini agar bisa berguna serta bermanfaat kepada banyak orang. Saya ucapkan terima kasih.